Dalam menyikapi fitnah ini, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang terjaga. Orang yang terjaga lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berkendaraan. Dan orang yang berkendaraan lebih baik daripada orang yang berlari. Maka Abu Musa mengatakan, faghmidus suyuf wansilul asinnah waqta'ul autar wa'awu al-muttahad wal madlum hatta yaltaima hadal amr wa tanjaliya hadhihi al-fitnah. Sarungkanlah pedang-pedang kalian, copotlah mata-mata panah kalian, potonglah tali busur kalian, dan lindungilah orang-orang yang tertindas dan dizalimi, sehingga masalah ini selesai dan fitnah akan tersingkap. Aisyah berkata, ya bunayya, wahai anak-anakku, janganlah saling mencela di antara kalian. Demi Allah, sesungguhnya apa yang telah terjadi antara aku dan Ali hanyalah masalah yang biasa terjadi antara seorang wanita dengan ipar-iparnya. Sesungguhnya meski dahulu aku mencelanya, maksudnya mencela Ali, namun sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang dipilih. Maka Ali berkata, iya benar, demi Allah tidak ada masalah yang terjadi antara kami berdua kecuali seperti apa yang dikatakan. Sesungguhnya ia adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tantimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at wa bi ta'atihi tanzilus sakinah wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida wa liman tasabbaba bihadzal khairil azim. Allahumma ja'al a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Sirah Khulafaur Rasyidin dalam khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, pada peperangan pertama, peperangan internal, yaitu perang Jamal atau perang Onta pada tahun ke-36 Hijriah. Dan ini adalah bagian ketiga, memang cukup panjang ya untuk perang Jamal ini. Ini adalah bagian ketiga, di mana ketika Ali dan rombongannya sudah sampai Kufah, maka Ali bin Abi Thalib mengajak kepada para pemuka kaum untuk bergabung dengan kelompoknya Ali, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk bergabung dengan Aisyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang diajak oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah gubernur Kufah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini beliau tidak mau bergabung dengan tentaranya Ali. Kenapa? Karena Abu Musa memegang hadis Rasulullah SAW bagaimana hidup di zaman fitnah. Dan hidup di zaman fitnah menurut Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana yang dipegangi dengan kuat hadis Rasulullah, sesungguhnya orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang naik kendaraan. Artinya dalam zaman fitnah itu lebih baik menghindar. Nah, ketika Ali datang, kemudian datang seorang, kemudian ditanya oleh Ali, berita apa yang kau bawa? Lalu ia menyampaikan peristiwa yang terjadi. Maka Ali bertanya kepadanya tentang Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian
Ali berkata, orang itu berkata, jika engkau menghendaki perdamaian, maka Abu Musa lah orangnya. Adapun jika engkau menghendaki pertempuran, maka Abu Musa bukanlah orangnya. Ali berkata, demi Allah, kami hanya menghendaki perdamaian dengan orang-orang yang telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Ali mengutus utusan yang pertama, yaitu Muhammad bin Abi Bakar dan Muhammad bin Ja'far. Diutus ke Kufah untuk menemui Abu Musa al-Asy'ari. Tapi tidak ada respon, tidak ada sambutan dari Abu Musa al-Asy'ari dan pendukung-pendukungnya. Akhirnya kembali kemudian Ali mengutus Al-Ashtar, dan tidak cukup dengan itu, didatangkan sahabat senior, yaitu Abdullah bin Abbas. Berharap kalau Abdullah bin Abbas yang datang, maka Abu Musa al-Asy'ari akan ikut. Nah, maka ketika Abdullah bin Abbas dan Al-Ashtar datang, maka Abu Musa al-Asy'ari bangkit dan berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya sahabat Muhammad yang telah menyertai beliau lebih tahu tentang Allah dan Rasulnya daripada orang-orang yang menyertai beliau. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, ini sahabat-sahabat terdekat Nabi, sementara kalian itu tabi'in. Maka hormatilah para sahabat-sahabat Nabi, terutama Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya kalian memiliki hak yang wajib kami penuhi, yaitu menghormati kalian, dan aku akan memenuhinya dengan menyampaikan nasihat kepada kalian. Nah, apa pesan Abu Musa al-Asy'ari kepada penduduk Kufah? Bagaimana menyambut tamu-tamu ini? Maka beliau mengatakan, janganlah kalian memandang rendah Sultan, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan jangan melangkahi perintahnya. Dalam menyikapi fitnah ini, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang terjaga. Orang yang terjaga lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berkendaraan. Dan orang yang berkendaraan lebih baik daripada orang yang berlari. Maka Abu Musa mengatakan, faghmidus suyuf wansilul asinnah waqta'ul autar wa'awu al-muttahad wal madlum hatta yaltaima hadal amr wa tanjaliya hadhihi al-fitnah. Sarungkanlah pedang-pedang kalian, copotlah mata-mata panah kalian, potonglah tari busur kalian, dan lindungilah orang-orang yang tertindas dan dizalimi, sehingga masalah ini selesai dan fitnah akan tersingkap. Intinya Abu Musa ingin mengatakan, sudah kalian gak usah ikut perang, diam saja di rumah, itu lebih baik dari zaman fitnah ini. Kenapa? Karena yang ketika bersama kelompoknya Ali yang diperangi adalah sahabat-sahabat, ketika bersama Tolha dan Zubair, maka yang diperangi juga sahabat. Maka dalam kondisi ini lebih baik di rumah. Nah, kemudian ketika Ibnu Abbas datang dan Al-Ashtar, Abu Musa tetap kekeh, tidak mau ikut dengan Ali. Akhirnya diutuslah Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali, dan Ammar bin Yasir. Keduanya berangkat ke Kufah, lalu masuk ke masjid. Ketika Abu Musa keluar dan menemui Al-Hasan bin Ali, kemudian memeluknya, rangkulan mereka, Al-Hasan bin Ali kemudian berkata kepada Abu Musa, mengapa engkau menahan orang-orang untuk mengikuti kami? Demi Allah, kami hanya menginginkan perdamaian, tentu tidak akan perlu dikhawatirkan dari orang-orang seperti Amirul Mukminin, ayahku. Engkau sangat paham dengan ayahku, tapi kenapa engkau menahan orang-orang untuk bergabung bersama ayahku? Maka Abu Musa berkata, engkau benar, ayah dan ibuku menjadi tebusannya, akan tetapi orang yang diminta nasihat haruslah amanah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Yang dimaksud fitnah itu adalah perang Jamal. Orang yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang
berkendaraan. Nah, ketika itu ada kok di situ, maka kok mengatakan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Amir Kufah, maksudnya Abu Musa. Akan tetapi, manusia harus memiliki pemimpin yang dapat menegur orang-orang yang zalim dan melindungi orang-orang yang dizalimi. Dengan begitu urusan manusia akan beres. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sedang menghadapi masalah dan dengan penuh kearifan beliau mengajak kita dan beliau hanyalah menginginkan perdamaian. Maka mari kita bergabung dengan beliau. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini di masjid, di mimbar ya. Nah, kemudian qama Abdul Khair. Abdul Khair ini ulama di Kufah. An-nasu arba'u firaq. Manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Ali biman ma'ahu fi dhahiri Kufah. Wa Talha wa Zubair bil Basrah. Wa Muawiyah bisyam. Wa firqatun bil Hijaz. La tuqatil wa la ana'atiha. Manusia sekarang ini terbagi menjadi 4. Ali di Kufah bersama pendukungnya. Kemudian Talha, Zubair, Aisyah berada di Basrah dan pendukungnya. Sementara di Syam ada juga Muawiyah. Dan ada orang yang tidak ikut perang dan tidak ikut apa-apa. Mereka orang-orang yang mengucilkan diri seperti Ibnu Umar. Mereka berada di Hijaz, Mekah dan Madinah. Mereka nggak ikut perang. La tuqatil wala ana'a biha. Mereka tidak berperang dan mereka tidak juga kelelahan. Faqala Abu Musa, ulaika khairul firaq. Yang keempat itu adalah sebaik-baik kelompok. Karena di zaman fitnah. Kemudian wahadihi fitnah, dan ini adalah fitnah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kondisi umat Islam saat itu seperti itu ya, ulama-ulamanya. Kemudian Ammar dan Al-Hasan bin Ali kemudian tidak memperdulikan Abu Musa Al-Asy'ari. Sudah, kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa, tapi jangan menahan-nahan orang untuk bergabung. Maka Ammar bin Yasir dan Al-Hasan naik ke atas mimbar mengajak manusia untuk bergabung bersama Amirul Mukminin. Kemudian ditegaskan Amirul Mukminin hanya menghendaki perdamaian di antara kaum muslimin. Lalu kemudian Ammar mendengar seorang laki-laki mencaci Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ammar mengatakan, uskut makbuhan mamduha. Diamlah kamu, orang yang jelek dan orang yang menggonggong. Demi Allah, dia adalah istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Meskipun Ibunda Aisyah itu salah, itu istri Rasulullah. Jangan dicaci. Akan tetapi Allah menguji kalian dengannya untuk mengetahui apakah kalian taat kepada Allah ataukah taat kepada Ibunda Aisyah. Nah, meskipun Ibunda Aisyah salah, tapi Ammar dalam kondisi seperti itu tetap menjaga kehormatan Ibunda Aisyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian beberapa tokoh-tokoh senior seperti Hujr bin Adi kemudian bangkit, dan kemudian, wahai manusia, bergabunglah kalian bersama Amirul Mukminin. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wahai manusia, ayo bergabung. Ayo bergabung, berangkatlah kamu dalam kondisi ringan dan dalam kondisi berat, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi tahlil yang metua doa. Tahlil yang metua. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abu Musa Al-Asy'ari masih berada di masjid itu. Faja'alan nas kullama qama rajulun yuharridun nas 'alan nafir yuthbituhum Abu Musa min fawqil mimbar. Ketika orang-orang mengatakan, ayo bergabung kita bersama Ali, maka Abu Musa langsung kemudian naik mimbar. Wahai manusia, jangan ikut. Wa Ammar wal Hasan ma'ahu alal mimbar.
Padahal Ammar dan Hasan berada di mimbar. Hatta qala lahu Al-Hasan bin Ibnu Ali, waihak. Jadi beliau katakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, waihak, celakalah kamu. I'tazalna la umman laka. I'tazalna, mundurlah kamu. Sungguh celaka kamu, tidak ada ibu untukmu. Fayuqalu, wada' mimbarona, dan tinggalkanlah mimbar kita. Wa yuqalu, kemudian dikatakan inna aliyan ba'asa al-ashtar, sesungguhnya Ali telah mengutus Astar dan menjadikan Astar ini menjadi wali Kufah. Jadi dicopot Abu Musa al-Ash'ari ini. Fa'azala Abu Musa anil Kufah, kemudian Abu Musa dimakzulkan. Jadi makzul itu bahasa Arab, Pak. Azala ya'zilu. Abu Musa dimakzulkan dari pemimpin menjadi pemimpin Kufah. Wa akhrajahu min qasril imarah min tilkal lailah, dan dikeluarkan dari istana kenegaraan, istana dari dari istananya min tilkal lailah, di malam itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergabunglah manusia dalam kelompoknya Ali, maka berangkatlah 9.000 personil bersama Al-Hasan di darat maupun di sungai Tigris, Dijlah, sungai Tigris. Wa yuqalu sara ma'ahu 12.000 wa rajulun wahid. Ada yang mengatakan yang ikut bergabung itu 12.000 plus 1 orang. Wa rajulun wahid. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum, karena sudah berkumpul 9.000 orang, maka Ali memotivasi mereka dengan khutbah yang luar biasa. Wahai penduduk Kufah, kalian telah berhadapan dengan raja-raja Ajam, raja Persia, raja-raja mereka, dan kalian telah berhasil mencerai-beraikan pasukan mereka. Aku mengajak kalian untuk ikut bersama kami menghadapi saudara-saudara kita di Basrah. Jika mereka kembali, maka itulah yang kita harapkan, maksudnya tidak berperang. Jika mereka menolak, maka kita hadapi dengan lemah lembut, kecuali bila mereka memulainya secara zalim. Tidak akan kami lewatkan satu perkara pun yang membawa perdamaian, melainkan akan kami prioritaskan daripada perkara yang membawa kerusakan, insya Allah. Maka mereka pun berkumpul di Dziqar, ada Qaqqa, ada Sa'ar bin Malik, ada Hindun, ada Al-Haythami, ada Ziyad bin Suhan, ulama Kufah, ada Al-Ashtar, ada Adi bin Hatim, sahabat yang senior, ada Musayyib bin Najmah, dan ada Yazid bin Qais, dan ada Hujur, dan semuanya berangkat menuju Basrah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum masuk ke kota Basrah, Ali mengirim Al-Qaqqa sebagai utusan untuk menemui Talha dan Zubair di Basrah dan mengajak mereka berdua untuk berdamai dan bersatu, memperingatkan bahaya pecah belah dan perselisihan. Maka Al-Qaqqa berangkat ke Basrah dan pertama-tama ia menemui Ibunda Aisyah dan kemudian bertanya, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, apa gerangan tujuan Anda datang ke negeri ini? Kemudian jawabnya, ya Bunayya, wahai anakku. Padahal umurnya masih lebih muda daripada Qaqqa, tapi statusnya sebagai Ummul Mukminin. Untuk mengadakan perdamaian di antara manusia, jawab Ibunda Aisyah. Lalu Al-Qaqqa meminta kepadanya agar mengirimkan seseorang untuk meminta Talha dan Zubair untuk datang, sehingga bertemulah 4 orang. Ada Qaqqa, ada Zubair, ada Talha, dan ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Al-Qaqqa berkata lagi ketika sudah kumpul, aku bertanya kepada Ummul Mukminin, apa gerangan tujuannya datang ke negeri ini? Maka ia menjawab, sesungguhnya aku datang untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Kemudian Talha dan Zubair ditanya dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya juga sama. Tapi kok ini cerdas. Dia mengatakan, ceritakan kepadaku bagaimana bentuk perdamaian tersebut dan atas dasar apa. Kalau kita mau damai, damainya itu bentuknya seperti apa? Maka dia mengatakan, kok mengatakan, demi Allah, jika kami pandang baik, tentu
kita akan berdamai. Tapi jika kami pandang itu mungkar, tentu kita tidak akan berdamai. Kemudian Tolha dan Zubair mengatakan, para pembunuh Utsman, jika mereka dibiarkan, berarti kita meninggalkan Al-Quran. Jadi kekeh pokoknya harus dibunuh, dan mereka harus ditangkap dan dibunuh. Nah, padahal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Tolha, ketika Zubair, dan ketika Ibunda Aisyah berada di Basrah dan terjadi pertempuran, terjadi ini, itu sudah menewaskan 600 orang. 600 orang dari penduduk Basrah. Maka Al-Qaqqa mengatakan, kalian telah menghabisi para pembunuh Utsman dari kalangan penduduk Basrah. Sebelum kalian menghabisi mereka, kalian berdua adalah orang yang sangat istiqomah. Nah, tapi hari ini kalian telah menghabisi 600 orang dari mereka, lalu membangkitkan kemarahan 6.000 orang untuk membalas terhadap kalian dan memisahkan diri dari kalian, maka keluarlah mereka dari pihak kalian. Jadi ingin menangkap tapi kemudian menimbulkan madharat yang lebih besar. Sudah membunuh 600 dan yang marah, yang ingin balas dendam itu 6.000. Kalian telah menuntut Hurqus bin Az-Zuhair. Hurqus bin Zuhair ini salah satu pembunuh Utsman. Akan tetapi 6.000 orang melindunginya. Sebenarnya nggak melindungi, tapi mereka marah karena 600 dari keluarganya dibunuh oleh pasukannya Tolha dan Zubair. Jika kalian membiarkan mereka, maka kalian telah memperoleh seperti apa yang kalian harapkan. Namun jika kalian memerangi mereka, maka mereka akan menimpakan atas kalian apa yang kalian khawatirkan. Jadi mereka 6.000 ini siap menyerang kalian karena kalian telah membunuh 600 orang dari penduduk Basrah. Maka kalian telah memecah belah urusan ini lebih parah daripada perdamaian yang ingin kalian usahakan, dan kalian berkumpul sekarang karenanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Hurqus bin Zuhair ini adalah seorang munafik yang dulu dalam perang Hunain dia berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Jadi pas perang Hunain, ketika Rasulullah membagikan harta kepada penduduk Ansor dan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kepada para muhajirin dan kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang baru masuk Islam dengan harta yang sangat banyak, orang-orang Ansor hanya menangis. Tapi Hurqus bin Zuhair ini namanya adalah Dzulhuwaisirah. Namanya Dzulhuwaisirah. Dia langsung datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, "Idil ya Muhammad, berlaku adillah kamu hai Muhammad. Kamu membagi ghanimah ini enggak adil. Kamu bagi untuk orang-orang muhajirin, untuk kaummu dan orang-orang yang baru masuk Islam dengan ghanimah yang sangat banyak, sementara kami yang mendukungmu tidak." Kemudian Nabi mengatakan, "Illa ma'dil faman ya'dil." Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku? Nah ini, dan inilah Hurqus bin Zuhair. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika disampaikan argumen oleh kok yang begitu dalam, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu berkata, "Lalu bagaimana menurut pendapatmu wahai kok?" Kemudian kok menjawab, "Menurutku solusi masalah ini adalah meredakan ketegangan. Jika kalian sudah tenang, barulah para pembunuh Utsman dapat diringkus. Jika kalian sepakat, maka itu adalah alamat kebaikan, rahmat dan kemenangan. Jika kalian tidak sepakat dan tetap bersikeras dengan membunuh yang menangkap mereka, maka alamat keburukan dan lenyaplah kekuasaan. Utamakanlah keafiatan dan keselamatan, niscaya kalian akan memperolehnya. Jadilah kunci-kunci kebaikan sebagaimana kalian dahulu." Di ini Kok berhadapan dengan tiga tokoh yang luar biasa. Kemudian Kok mengatakan, sesungguhnya masalah yang terjadi sangatlah besar. Bukan sekedar lelaki membunuh seorang lelaki, tapi sekelompok orang membunuh seorang laki-laki, atau satu kabilah membunuh seorang laki-laki. Tapi lebih besar dari itu. Nah, setelah mendengar argumen-argumen dari Kok ini, maka
mereka mengatakan, 3 orang itu mengatakan, engkau benar wahai kok, kembalilah kepada Ali, dan jika Ali datang dengan pemikiran seperti yang kau utarakan, niscaya urusan ini akan selesai. Maka kok pun pulang dan kembali kepada Ali dan mengabarkan. Ketika disampaikan, maka Ali takjub mendengarnya. Jadi 3 orang ini semuanya tunduk dengan perkataan kok. Maka kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah nyaman, maka Ali mengatakan, irtahilu ghadan, ana sa'artahilu, besok aku akan datang ke Basrah. Maka siapa yang ingin berangkat denganku, berangkatlah. Tapi jangan berangkat denganku orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mendengar berita itu, maka para pembunuh Utsman yang jumlahnya sekitar 2.500, itu mereka khawatir. Ini gimana ini? Kalau sampai terjadi perdamaian, kita akan habis. Maka kemudian berkumpullah sejumlah tokoh yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ada Al-Ashtar An-Nakhai, ada Surayh bin Aufa, ada Abdullah bin Sabah. Nah, ini gembongnya dikenal dengan Ibnu Sauda, anak hitam. Ibnu, bukan Habatus Sauda Pak ya, Ibnu Sauda, anak hitam. Salim bin Sa'labah, Alba bin Al-Haytham, dan lain-lainnya bersama 2.500 pendukungnya. Mereka berkumpul membicarakan nasib mereka. Kemudian mereka bermusyawarah. Kemudian Al-Ashtar mengungkapkan pendapatnya. Kita habisi Ali. Itu adalah pendapat yang buruk. Kalau kau habisi Ali, maka kita semua akan habis. Kenapa? Karena mereka ingin menuntut darah Utsman. Sementara kau membunuh Ali, maka semuanya akan tertuju pada kita dan kita akan dibunuh oleh mereka. Kemudian Alba bin Al-Haytham mengatakan, biarkanlah mereka. Mari kita kembali dan berlindung di beberapa negeri dan mempertahankan diri dari orang-orang yang menyerang kita. Kemudian Ibnu Sauda mengatakan, ini tidak benar. Kalau mereka sepakat dan mereka tidak terjadi peperangan, maka kita yang akan diperangi. Dan siap-siap kita akan diperangi, kemana saja kita akan pergi. Lalu Ibnu Sauda, Abdullah bin Sabah mengatakan, ya kaum, wahai kaum, tidak ada kemenangan bagi kalian kecuali berbaur dengan orang-orang itu. Jika mereka bertemu, maka nyalakanlah api peperangan di antara mereka. Jangan biarkan mereka berdamai. Orang-orang yang bersama kamu tidak punya pilihan kecuali mempertahankan diri. Sementara Tolha dan Az-Zubair dan orang-orang yang bersamanya sibuk menuntut apa yang mereka kehendaki. Kemudian Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah kemudian menceritakan secara detail, besok kita 2.500, 1.000 datang ke pasukannya Ali. 1.000 datang ke pasukannya Tolha dan Zubair, berbaur, kemudian kalian saling serang. Yang sini lempar tombak, yang sini lempar tombak dan sebagainya. Dan kemudian mereka membangunkan orang-orang dan mengatakan Ali telah mengkhianati kita. Yang di sini Az-Zubair, orang-orang Basrah telah mengkhianati perjanjian. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terjadilah pertempuran. Nah, sebelumnya Ali bergerak menuju Az-Zawiyah, kemudian ke Basrah. Zaid, Tolha dan Aisyah, Zubair ya. Zubair, Tolha dan Aisyah bergerak menyambut Ali, dan kemudian mereka berkumpul di istana Ubaidullah bin Ziyad. Mereka berkumpul di tempat itu 3 hari, dan kedua belah pihak bergantian mengirimkan utusan. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah hampir terjadi perdamaian dan mereka sudah sepakat. Besok kita akan umumkan dan kita akan tangkap orang-orang yang telah membunuh Utsman. Tapi apa yang terjadi? Para pembunuh Utsman berunding dan sepakat untuk mengorbankan peperangan pada pagi
buta besok hari. Mereka bangun sebelum terbit fajar, jumlah mereka sekitar 2.000 orang, masing-masing kelompok bergabung dengan kelompok pasukannya, lalu menyerang mereka dengan pedang. Setiap golongan bergegas menuju kaumnya untuk melindungi mereka. Orang yang bangun dari tidurnya dan langsung mengambil senjata, mereka berkata, penduduk Kufah menyerbu kami pada malam hari. Mereka mengkhianati kita, dan seperti itu. Jadi dua-duanya saling difitnah. Ya, ini Zubair mengkhianati kita, ini Ali mengkhianati kita, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya terjadilah pertempuran itu, dan saat itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, peperangan pun pecah. Dari kelompoknya Ali ada 20.000 pasukan. Sementara Ibunda Aisyah, Zubair dan Tolha membawa 30.000 orang. 50.000. Sementara Abdullah bin Sabah dan pengikut Ibnu Sauda tidak henti-hentinya mengobarkan api peperangan. Ketika itu Ali mengatakan, kufu, berhentilah kalian. Namun sayang tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Kemudian ini terjadi ketika berkecamuk ini, datanglah Ka'ab bin Syu'ur, qadhi Basrah. Ini termasuk salah satu yang di pihak Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan, wahai ummul mukminin, temuilah orang-orang, barangkali Allah mendamaikan mereka melalui dirimu. Jadi Ali ngomong gak didengar, ini ngomong gak didengar. Coba barangkali kalau engkau yang ngomong, maka didengar oleh orang-orang Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ibunda Aisyah pun maju dan berhenti di tempat yang mana ia dapat leluasa melihat orang yang berada di tengah pertempuran. Mereka saling terlibat baku hantam dan saling menyerang. Syiar mereka pada hari itu tidak boleh menghabisi orang yang terluka dan tidak boleh mengejar orang yang berlari, hanya mempertahankan diri. Walaupun demikian, banyak sekali korban yang jatuh, hingga Ali berkata kepada putranya, ya ibni, alangkah sekiranya ayahmu mati 20 tahun sebelum hari ini, melihat banyaknya korban. Al-Hasan mengatakan, wahai ayahku, bukankah aku telah melarangmu dari hal ini? Kemudian Ali mengatakan, wahai anakku, aku tidak menyangka persoalannya akan seperti ini. Mubarak al-Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia bercerita, ketika perang Jamal semakin memuncak, Ali radhiyallahu anhu melihat kepala-kepala berjatuhan. Jadi umat Islam menahan, tapi orang-orang pendukungnya Ibnu Sabah ini dengan bengisnya kan bertahan saja kan gitu ya. Nah, mereka leluasa untuk kemudian memenggal kepala orang-orang Islam. Maka Ali radhiyallahu anhu memeluk putranya Al-Hasan ke dadanya, kemudian berkata, innalillah, wahai Hasan, kebaikan apa yang diharapkan setelah hari ini? Ketika aku jadi khalifah, banyak kepala-kepala yang berjatuhan, dan itu sesama Muslim. Abdul Malik bin Abi Jarwi Al-Mazini berkata, aku menyaksikan Ali dan Az-Zubair ketika keduanya bersepakat. Jadi ketika setelah banyak korban itu, maka Ali ketemu dengan Zubair bin Awam. Ketika itu maka Ali mengingatkan hadis Nabi, demi Allah aku bertanya kepadamu wahai Zubair, bukankah engkau mendengar Rasulullah bersabda, engkau akan memerangiku, yakni Ali, sedang engkau berada di pihak yang zalim? Az-Zubair berkata, benar. Kemudian aku baru ingat pada saat ini. Kemudian ia berpaling dan ia pergi. Jadi Zubair meninggalkan peperangan. Kemudian Zubair istirahat. Dalam satu riwayat, Zubair ketika itu banyak luka, ada sekitar 30 luka, dan kemudian ketika Zubair istirahat, dia diikuti oleh salah seorang yang ikut dalam kelompoknya Abdullah bin Sabah. Diikuti ketika Zubair istirahat, maka kemudian Zubair dibunuh. Nah, sementara Tolha, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Tolha
beliau selalu berada di dekat ontanya Ibunda Aisyah. Nah, maka termasuk orang yang terkena panah. Nah, dan ada yang mengatakan yang memanah itu adalah Marwan bin Hakam dari kelompoknya sendiri. Tapi hadis-hadisnya mengatakan bahwasanya kedudukan hadisnya itu mursal. Ada yang mengatakan sikoh, tapi yang jelas Marwan dan Tolha ini satu kelompok dengan Ibunda Aisyah, kan gitu. Mana mungkin mereka kemudian saling memanah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibunda Aisyah maju ke depan di atas sekedupnya. Ia memberi mushaf kepada Ka'ab bin Su'ur bin Qadhi dan berkata, "Ajaklah mereka kepada kitabullah." Ka'ab bin Su'ur pun maju ke depan dan membawa mushaf dan mengajak mereka kepadanya, sambil mushaf itu ditaruh di atas tombak. Artinya, ayo kita damai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada saat yang bersamaan Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya berada di depan pasukan, membunuh siapa saja dari pasukan Basrah yang dapat mereka bunuh. Mereka tidak membiarkan seorang pun. Ketika Ka'ab bin Su'ur mengangkat mushaf, maka mereka menghujaninya dengan anak panah. Hingga Ka'ab bin Su'ur ini kemudian tewas. Nah, tidak hanya berhenti begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian anak panah mulai menghujani sekedup Ibunda Aisyah. Jadi dihujani oleh anak panah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, Allahu Akbar, ya bunayya, wahai anakku, wahai bunayya, wahai anakku, ingatlah hisab, ingatlah akhirat. Ia mengangkat tangannya dan kemudian melaknat pembunuh-pembunuh Utsman. Di tengah perang beliau berdoa melaknat pembunuh-pembunuh Utsman. Maka orang-orang pun bergemuruh bersamanya dalam doa itu hingga gemuruh tersebut sampai ke telinga Ali radhiyallahu an. Suara apa itu? Mereka berkata, Ummul Mukminin melaknat pembunuh Utsman bin Affan dan pendukungnya. Ali berkata, ya Allah, laknatilah para pendukung Utsman, para pembunuh Utsman radhiyallahu an. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi digambarkan dalam sejarah saking banyaknya itu seperti landak kan gitu ya. Nah, dan itu terus menerus, maka kemudian Ali khawatir jangan-jangan sekedupnya itu nggak kuat menahan panahnya itu. Maka kemudian beliau memerintahkan seseorang untuk menebas kaki onta. Kaki ontanya Ibunda Aisyah. Ada riwayat yang lain itu yang menebasnya adalah Qaq bin Amr. Tujuannya adalah agar Ummul Mukminin tidak terkena anak panah dan selamat serangan dari para pembunuh Utsman. Karena tujuannya adalah membunuh Ibunda Aisyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika onta tersebut roboh ke tanah, orang-orang yang berada di dekatnya mundur, lalu sekedup Aisyah di bawah, bentuknya sudah seperti duri-duri landak karena saking banyaknya anak panah yang menancap padanya. Salah seorang penyeru ditugaskan Ali untuk mengumumkan, jangan kejar orang yang melarikan diri, jangan dibantai orang yang terluka, dan jangan masuk ke dalam rumah. Cukup di sini saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Ali radhiyallahu anhu memerintahkan Muhammad bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, dan Ammar supaya mendirikan kemah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Muhammad bin Abu Bakar datang menemuinya dan bertanya kepadanya, adakah engkau menderita luka, wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, tidak ada. Apa gerangan dengan dirimu, wahai Ibnu Al-Khasamiyah? Si Aisyah memanggil Muhammad bin Abu Bakar itu Ibnu Al-Khasamiyah, gitu. Al-Khasamiyah itu ibunya. Nah, kemudian Ammar datang mengucapkan salam kepada Ibunda Aisyah, kaifa haluka ya ummi, gimana kabarmu wahai Ibunda? Maka dalam kondisi marah Ibunda Aisyah mengatakan, lastu ummuk,
Aku bukan ibumu. Ammar menjawab, engkau tetap sebagai ibundaku meskipun engkau tidak suka. Ini kondisi marah ya, kondisi marah. Nah, kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib datang menemui Bunda Aisyah seraya mengucapkan salam kepadanya dan berkata, bagaimana kabarmu wahai Ummi? Baik, jawab Aisyah. Kemudian Ali berkata, semoga Allah mengampunimu. Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, begitu juga engkau wahai Ali. Ya kan ini mantu dengan mertua kan gitu ya. Mantu dengan mertua. Pada malam hari Ummul Mukminin Aisyah memasuki kota Basrah didampingi saudara laki-lakinya Muhammad bin Abi Bakar. Mereka singgah di rumah Abdullah bin Khalaf Al-Khuzai, rumah yang paling besar di Basrah. Jadi dalam rangka menghormati Ibunda Aisyah dicarikan rumah terbesar dan untuk tinggal di situ sebelum berangkat pulang ke Madinah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini gambar apa ini? Ini masjid, Pak ya. Ini masjid di Basrah. Masjid terbesar. Ali bin Abi Thalib bermalam di Basrah selama 3 hari. Beliau mensolatkan korban yang gugur dari kedua belah pihak. Kemudian beliau mengumpulkan barang-barang yang dirampas dari pasukan Aisyah di markas dan memerintahkan agar dibawa ke Masjid Basrah. Bagi yang mengenal barangnya, ia boleh mengambilnya kembali, kecuali senjata berlambangkan khalifah yang terdapat di gudang. Kemudian total yang gugur dalam perang ini adalah 10.000. 5.000 dari pihak Ali dan 5.000 dari pihak Aisyah. Tapi kemudian muarikh para sejarah mengatakan ini keterlaluan. Logikanya kalau perang itu hanya sehari saja, ya nggak sampai segitulah kan gitu ya. Ini dilebih-lebihkan kan gitu ya. Yang ada yang mengatakan paling ya 300 dari pihak Ali dan 300 dari pihak Aisyah. Kenapa? Kan bukan perang dan nggak ada pengejaran dan yang luka nggak boleh dibunuh kan gitu ya. Nah, semoga Allah merahmati mereka dan meridhoi para sahabat yang gugur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ali tidak membagikan harta rampasan perang karena ini bukan perang. Ini adalah kesalahpahaman kan gitu ya. Kemudian sebagian pengikut As-Sakhziyah mencela beliau. Mereka berkata, bagaimana mungkin engkau halalkan kepada kami darah mereka, namun tidak engkau halalkan bagi kami harta-harta mereka. Kenapa? Orangnya boleh kami berperang dengannya, kenapa hartanya nggak boleh diambil? Kemudian Ali mengatakan, siapakah di antara kalian yang bersedia Ummul Mukminin masuk ke dalam bagiannya? Kan kalau perang, maka yang hidup menjadi tawanan kan gitu. Nah, kalian mau nggak Ummul Mukminin menjadi tawanan kalian? Nah, ketika itu maka semuanya diam. Maka Ali memasuki Basrah dan beliau membagikan harta dari Baitul Mal kepada pasukannya. Setiap orang mendapatkan 500 dirham. Ia berkata, kalian juga berhak memperoleh bagian sebesar itu dari hadiah yang datang dari negeri Syam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sikap Ali kepada penduduk Basrah? Setelah itu maka penduduk Basrah semuanya membaiat Ali. Semuanya membaiat Ali, yang terpaksa, yang terluka, semuanya membaiat Ali. Dan kemudian beliau ketemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah. Abi Bakrah ini yang meriwayatkan hadis bahwasanya ketika beliau sedang sholat, maka beliau masbuk. Dan ketika masbuk, Rasul dalam posisi rukuk. Kemudian Abi Bakrah datang di pintu. Karena Rasulullah posisi Allahu Akbar rukuk, maka Abu Bakar di pintu itu Allahu Akbar langsung rukuk. Kemudian berjalan mengendap-endap sampai sof. Nah, ini Abi Bakrah. Maksudnya sahabat senior kan gitu. Kemudian ketika selesai sholat, Rasul tahu, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? Ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Dalam riwayat, zadakallahu khirsan wala tu'id. Semoga Allah menambahkan kedisiplinan bagimu dan jangan engkau ulangi lagi mengendap-endap itu. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar bahwasanya batas orang itu
dapat sholat jamaah apabila mendapatkan imam sedang rukuk dan dia sempat membaca doa rukuk. Dan Rasulullah sengaja memanjakan rukuknya sampai Abu Bakar itu sampai ke dalam shaf, masuk ke dalam shaf. Nah, ketika itu Abu Bakar ini sakit dan kemudian sama Ali dikunjungi dan kemudian ditawarkan untuk menjadi gubernur Basrah. Tapi kemudian beliau menolaknya dan kemudian Ali pun mengangkat Ibnu Abbas sebagai amir kota Basrah, lalu menunjuk Ziyad bin Abihi sebagai petugas penarik pajak dan penanggung jawab Baitul Mal. Ini Ziyad ini nggak ikut perang, beliau di Hijaz, termasuk orang yang tidak ikut perang. Kemudian Ali memerintahkan Ibnu Abbas agar mendengar saran-saran Ziyad. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir pada hari keberangkatan Ali mendatangi rumah tempat Aisyah radhiyallahu anha menginap. Beliau berdiri di depan pintu bersama orang-orang, kemudian Aisyah keluar dari rumah dalam sekedupnya. Beliau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian Aisyah berkata, "Ya bunayya, wahai anak-anakku, janganlah saling mencela di antara kalian. Demi Allah, sesungguhnya apa yang telah terjadi antara aku dan Ali hanyalah masalah yang biasa terjadi antara seorang wanita dengan ipar-iparnya. Sesungguhnya meski dahulu aku mencelanya," maksudnya mencela Ali, "namun sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang dipilih." Maka Ali berkata, "Iya benar, demi Allah tidak ada masalah yang terjadi antara kami berdua kecuali seperti apa yang dikatakan. Sesungguhnya ia adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat." Ini terjadi pada Sabtu awal bulan Rajab tahun 36 Hijriah. Kemudian Ibunda Aisyah diantar oleh Ali sampai beberapa mil meninggalkan kota ini, kemudian dilepas dan Ibunda Aisyah menuju ke Mekah. Beliau haji, setelah pulang haji baru kemudian beliau ke Madinah. Nah, itulah perang Jamal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi penghormatan Ibunda Ali kepada Ibunda Aisyah kepada Ali dan Ali kepada Ibunda Aisyah luar biasa, dan tidak ada masalah di antara mereka karena tapi fitnah yang luar biasa. Maka di zaman fitnah, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah peperangan pertama dalam kekhalifahan Ali, dan inilah fitnah yang luar biasa. Setelah itu ada perang Siffin, nah, kemudian perang dengan Muawiyah, dan sampai kemudian 5 tahun peperangan yang terjadi atau kekhalifahan yang terjadi di masa Ali radhiyallahu anhu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan 3 periode, 3 episode terkait dengan perang Jamal ini. Kemudian setelah itu perang Siffin. Dan ini semuanya adalah kesalahpahaman. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.